Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitul min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwat Mutabasir. Kita akan melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 169. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-265 dari surah Al-Baqarah, ya, halaman 169 baris 5 dari bawah. Ada wa masalul ladzina yunfikuna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim ay yunfiqunaha talaban limardatihi wa tasdiqan biliqa'ihi tahqiqan lis-sawabi 'alayhi kamasali jannatin birabwah ay kamasali bustanin katsiris sajarah bimakanin murtafi'in minal ardi wa khussat birrabwah
lihusni syajariha wa dhakai samariha asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain ay asabaha matarun ghadhirun fa'akhrajat simaluha dunyahun mudha'afah dha'fa samaru ghairiha minal ardi fa in lam yusibha wabilun fatal ay fa in lam yanzil 'alaiha al-matar al-ghadhir fa yakfiha al-matar al-khabib aw yakfiha an-najah lijudatiha wa qarami manbatiha walitaqati hawaiha fahiya tantaju ala kulli halin wallahu bima ta'maluna basir ay la yakhfa alayhi syai'un min a'malil ibad ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin ay ayuhibbu ahadukum an takuna lahu hadiqatun ghina'un fiha min anwa'in nakhili wal a'nabi was-thimari asy-syai' al-katsir tajri min tahtiha al-anhar ay tamurru al-anhar min tahti ashjariha lahu fiha min kulli samarat ay yanbutu lahu fiha jami'u as-thimar wa min kulli zawjin yahij wa asabahu al-kibara wa lahu dhurriyyatun du'afa ay asabathu asy-shaykhukhah fa dha'afa 'anil kasbi wa lahu awladun sighar la yaqdiruna 'ala al-kasbi fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat ay asabat tilkal hadikah rihun 'asibun shadidatun ma'aha narun fa akhraqat as-thimar wal asjar akhwaja ma yakunu al-insan ilaiha kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun ay masal hadzal bayan al-wadih fi hadzal masal ar-ra'i al-muhkam bayyana Allahu lakum ayatihi fi kitabihil hakim likai tatafakkaru wa tadabbaru bima fiha minal 'ibri wal 'idad wallahu a'lam. Baik, pada ayat yang ke-265 ini ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu perumpamaan kepada hamba-hambanya yang mana mereka itu ya menginfakkan sebagian harta mereka itu ya bukan dengan tujuan ya yang dijelaskan pada ayat yang lalu yang sudah kita baca ya. Kalau kemarin kan mereka berinfak tujuannya ingin riya ya, ingin dipuji dan juga setelah dia memberi apa ya merendahkan orang yang dia beri ya dengan berbagai macam bentuk hinaan ya berupa ucapan ataupun sikap yang akan menjadikan orang yang dia beri itu seakan-akan rendah sekali ya di mata orang yang memberi itu ya. Nah, pada ayat yang ke-265 ini ya Allah akan memberikan perumpamaan ya kepada seorang hamba yang mana mereka itu berinfak ya tidak ada tujuan lain yang mereka cari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti apa Allah akan gambarkan? Mari kita lihat di ayat yang ke-265 ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman
wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum, ya, dan perumpamaan, ya, orang-orang yang menginfakkan harta mereka ibtigha'a mardatillah, ya, yang mana mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah tidak akan mengharap, ya, yang lain kecuali apa? Mardatillah, ya, yang mereka ingin capai adalah apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berbicara masalah keridhaan atau ridha Allah, ya, itu di atas segala macam, ya, karunia. Dari beberapa banyak karunia yang Allah berikan, yang paling tinggi adalah apa? Ridha Allah, ya. Hal ini pernah dikisahkan, ya, ketika, ya, para penduduk surga, ya, mereka sedang menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan di surga kepada penduduknya, ya. Saat itu Allah menghampiri mereka, ya. Allah bertanya kepada para penduduk surga, ya. Pertanyaan itu, ya, dikatakan Allah bertanya berupa apa? Wahai hamba-hambaku yang menjadi penghuni surga, ya, aku telah berikan kepada kalian berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa, yang mana kenikmatan yang aku berikan itu belum pernah aku berikan kepada hamba-hambaku selagi mereka waktu hidup di mana? Di dunia, ya, tuh. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan seperti itu tuh, ya, kemudian Allah bertanya, ya, adakah sesuatu yang ingin engkau dapatkan wahai para penghuni surga setelah aku ini memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa, ya. Lalu para penghuni surga ini berkata, ya, satu, ya Allah, yang kami inginkan dari engkau adalah apa? Mardatika. Apa itu? Keridhaan dari engkau, ya Allah. Ya, mendengar, ya, keinginan yang diinginkan oleh para penghuni surga saat itu, ya, yang mendapatkan tawaran dari Allah, nikmat apa lagi yang kalian inginkan? Ternyata para penghuni surga enggak menginginkan yang lain-lain kecuali apa? Dapat keridhaan darimu, ya Allah, ya. Lalu Allah berkata, wa kaifa la arda, ya, bagaimana aku enggak ridho, ya, sementara engkau telah aku berikan begitu banyak kenikmatan yang ada di surga ini, ya. Tidak ada sesuatu yang paling nikmat dan yang paling indah yang engkau rasakan sekarang wahai hamba-hambaku para penghuni surga, melainkan kehidupan yang engkau dapati saat engkau berada di mana? Di surga, ya. Tuh, mendengar jawaban itu, para penghuni surga sudah merasakan apa itu? Ketenangan secara tersendiri. Kenapa? Karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Allah telah ridho kepada mereka atas segala macam nikmat yang engkau berikan kepada mereka, yaitu para penghuni surga, ya. Makanya kita selaku orang-orang yang beriman, ya, ketika kita melakukan sesuatu amal, ya, perbuatan, ya, sebesar apapun, ya, sekecil apapun, kadangkala kita harus bisa bertanya dalam diri kita, kira-kira Allah ridho apa enggak nih dengan perbuatan yang saya lakukan sekarang, ya. Kalau Allah ridho, sesungguhnya enggak ada suatu nikmat yang paling besar yang akan digapai oleh seorang hamba melainkan apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ya, nah kunci kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah pertama tuh kuncinya ada di mana? Di kedua orang tua kita. Ya, makanya hadis Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain. Ya, keridhaan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba itu tergantung kepada siapa? Keridhaan kedua orang tua kita. Ya, apa sih ridho itu sebenarnya? Ya, ridho kalau kita artikan tuh, ya, orang tua kita nggak pernah merasa apa? Tersakiti. Ya, jangankan tersakiti, tersinggung aja orang tua itu. Ya, amin kita tuh nggak pernah kalau seorang anak tuh akan mendapatkan apa? Keridhaan dari kedua orang tuanya. Ya, tuh makanya kalau seorang anak tuh mereka berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, itu dalam berbagai macam hadis dijelaskan diantaranya termasuk salah satu dosa besar yang paling besar, ya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kenapa? Karena kalau orang tua enggak ridho, Nabi lanjutin wa bughdullah fi aw wasuhtullah fi suhtil walidain. Ya, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan siapa? Kemurkaan kedua orang tua. Ya, nah kalau kita udah enggak diridhoi sama orang tua kita, Pak, hidup kita jadi apa itu? Sempit. Ya, sengsara. Ya, kadang duit banyak, ada aja ujian cobaan yang bakal kita dapetin. Ya, itu. Kenapa? Karena kedua orang tua kita adalah apa? Kunci kita bakal apa ya? Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah oleh karenanya tidak ada sesuatu yang paling kita harapkan selaku hamba yang hina di mata Allah ini melainkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di sini digambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 265 ini perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, ya, tidak ada tujuan kecuali apa? Ingin mendapatkan ridha Allah itu, ya, dan juga wa tasbitan min anfusihim, ya, dan berfungsi atau bertujuan untuk menguatkan apa? Diri ataupun jiwa mereka, ataupun memantapkan hati atau jiwa mereka. Ya, tuh. Jadi kalau orang sudah, ya, dia itu melakukan sesuatu untuk mencari ridha Allah dan dia mantap dengan apa yang menjadi tujuan dia melakukan, ya, infak harta jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya di sini, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan ayyunfikunaha talaban limardatihi. Ya, mereka tuh menginfakkan harta mereka tujuannya apa? Talaban limardatihi, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia udah ridho, ya, pasti Allah bakal apa itu? Ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Ya, kenapa? Karena dijelaskan lagi wa tasdiqun bi liqaihi tahqiqun lis-sawabi alaihi. Ya, wa tasdiqun bi liqaihi, dan membenarkan biliqaihi, ya, sesuatu saat akan berjumpa dengannya, tahqiqun lis-sawab, untuk mendapatkan ganjaran atau pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang apa? Yang menginfakkan harta mereka tujuannya apa? Ya, ibtigha'a mardhatillah. Tujuannya adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Seperti apa diumpamakan? Ya, hamba-hamba Allah yang menginfakkan harta mereka tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, kamasali jannatin birabwah, ya, seperti sebuah kebun, ya, yang berada di mana?
di dataran yang tinggi. Ya, ini rabwah ini artinya sebuah dataran yang tinggi. Ya, tuh. Kama sali jannah sini adalah apa? Kebun. Ya, yang berada di dataran tinggi. Biasanya kan ya, kalau tanaman atau tumbuhan itu yang tumbuh berada di dataran tinggi itu nampak akan kelihatan tumbuhan itu lebih apa? Subur. Ya, ketimbang tumbuhan yang berada di tempat-tempat di dataran rendah. Ya. Nah, kenapa digambarkan di sini Allah mengumpamakan seperti sebuah kebun yang berada di dataran tinggi? Aika masali bustanin kasiris sajarah. Ya, seperti sebuah kebun ya, yang mana kebun itu kasirus sajarah. Ya, ditanami oleh berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Ya, jadi bukan hanya satu macam jenis tumbuhan yang tumbuh di mana? Di dataran yang tinggi itu, yaitu bimakanin murtafi minal ardh, ya, yaitu di bagian yang tinggi, yaitu. Nah, wa khussat birrabwa, ya, kenapa? Ya, dalam Al-Qur'an ini Allah menggunakan dengan kalimat rabwah. Ya, tuh di sini dijelaskan li husni syajariha wa zakai samariha. Ya, karena untuk menunjukkan ya li husni syajariha, ya, tumbuhan yang indah wa zakai samariha, dan akan menghasilkan buah yang banyak. Tuh, ya. Loh kok bisa? Ya karena tadi saya katakan kalau sebuah tumbuhan atau tanaman yang tumbuh di dataran tinggi itu akan nampak kelihatan lebih subur, ya, ketimbang tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di mana? Di dataran rendah. Tuh, ya, tuh. Sini dikatakan ya, asabaha wabilun fa'atat ukulaha difain. Tuh, ya. Nah, kebun ya yang berada di dataran tinggi ya dan ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan-tumbuhan itu ya, di apa itu? Asabaha wabilun, ya, yang dihujani atau disirami dengan hujan yang sangat lebat. Ya, tuh. Sekarang logikanya aja, Pak. Lebih dulu mana tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi atau di dataran bawah terkena air saat hujan? Tinggi lah, ya kan? Karena dari di atas, hujan turun dari bawah ke dari atas. Ya, hujan turun dari atas ke bawah. Ya, yang pasti itu tumbuhan yang berada di dataran tinggilah yang akan terkena air terlebih dahulu. Tuh. Nah, sehingga ya ketika tuh ya kebun yang berada di dataran tinggi itu ya ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan dan dihujani dengan hujan yang lebat, tuh menghasilkan apa? Fa'atat ukulaha di'afain, tuh ya akan menghasilkan buah-buahan yang 2 kali lipat dari hasil yang biasanya. Ya, karena apa? Karena kesuburan tumbuhan itu yang tumbuh berada di mana? Di dataran yang tinggi. Ya, itu. Jadi maka ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kata beliau, ai asabaha matarun ghazirun. Ya, itu disirami dengan hujan yang sangat apa? Ghazir. Apa itu ghazir? Lebat. Ya, kalau kita hujan yang gede, ya, tuh. Fa akhrajat simaruha janniyah mudha'afah. Ya, akan menghasilkan buah-buahan yang berlipat-lipat itu. Ya, atau menghasilkan buahan yang lebih banyak ketimbang apa? Tumbuhan yang tumbuh di mana? Di dataran yang rendah. Ya, karena kan kalau tumbuhan tumbuh di
dataran rendah itu kadang banyak aja tuh ya yang menjadi apa itu tumbuhan itu tidak subur, ntar ada hama apa ya tuh, kadang ada orang yang iseng kadang apa itu kan ya. Kenapa? Karena memang tumbuhnya gampang dijangkau oleh apa ya manusia. Tapi saat dia tumbuh di sebuah tanah atau dataran yang tinggi ya itu ya lebih memperkecil ya untuk menjadikan tumbuhan atau tanaman yang tanam itu tidak akan tumbuh subur ya. Biasanya makanya saya katakan tadi akan lebih subur untuk tanaman saat kita tanam di dataran yang tinggi ketimbang tumbuhan yang tumbuh di mana kita tanam di dataran yang rendah ya. Bukan berarti kita taruh di atas tumbuhan, bukan. Memang aslinya tumbuh di mana? Di dataran yang tinggi ya. Udah tinggi kemudian disirami dengan apa? Siraman hujan yang begitu lebat ya. Nah, itu akan mempengaruhi buah yang dihasilkan dari tumbuhan yang kita tanam itu lebih banyak ketimbang tumbuhan yang kita tanam di dataran yang rendah. Tuh ya. Tuh. Nanti ada kelebihannya. Ya, bukan saja disebabkan oleh faktor hujan lebat yang menyirami tumbuhan itu yang menjadikan tumbuhan menghasilkan buah yang banyak. Nanti ada penjelasan berikutnya ya. Dhafai zamariha ghairaha minal ardi ya tuh yang menghasilkan buahan itu berkali lipat ya ketimbang apa tumbuhan yang ditanam di mana bukan di dataran yang tinggi ya. Kemudian Allah menjelaskan fa in lam yusibha wabilun fatal ya apabila ya tuh tumbuhan atau tanaman yang tumbuh di dataran tinggi ya tidak disirami ya dengan hujan yang lebat ya maka apa ya illam yusibha wabilun fatal dengan hujan yang sekedar gerimis aja sudah cukup untuk menyuburkan tanaman yang ada di dataran tinggi. Tuh. Apa maksudnya Pak? Ya, kok diibaratkan dengan tanaman? Ya, ya iyalah. Artinya ketika kita itu ya berinfak tujuan kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, ya itu udah pasti pahala yang Allah akan kita berikan itu atau kita dapatkan itu akan apa? Berlipat-lipat ganda pahala yang Allah akan berikan. Ya meskipun kalau kita belum mendapatkan, ya tuh nanti suatu saat pasti Allah akan apa? Akan berikan juga pahalanya itu. Enggak mungkin Allah akan menghilangkan apa? Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tuh, ya. Saya tafsirkan lagi. Ai fa in lam yanzil 'alaiha al-matarul ghazir, ya, seandainya tidak disirami dengan hujan yang lebat, fayakfiha al-matarul khafif, udah cukup dengan hanya sekedar hujan yang apa tuh? Ya, rintik-rintik ataupun hanya hujan yang gerimis saja. Ya, dicoba karena dataran tinggi kan sejuk, ya kan? Tuh, kelihatan sejuk. Udah kalau kita ada di atas artinya apa sih? Kalau udah urusan Allah gampang dah gitu. Ya, tuh. Artinya kalau kita taruh di tempat yang paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi kecuali Allah. Ya. Kalau Allah sudah yang memberikan suatu ganjaran atau pahala, yang lain gak ada apa-apanya dah. Ya, ujian manusia, ya, apa namanya itu, ya, ingin kita mendapatkan sanjungan, ya, ingin kita sombong, gak ada apa-apanya dah. Ya, kenapa? Karena dia sudah berada di level yang paling tinggi. Apa itu? Dia ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau keridhaan Allah yang kita inginkan, yang lain pasti gak akan ngikut. Ya, tuh. Tapi kalau kita beramal atau berbuat apapun, sehebat apapun, bukan karena Allah,
jangan harap nanti kita bakal mendapatkan apa itu? Balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah. Ya, kita udah dapat pujian dari manusia, dapat kita pujian dari manusia, tapi nanti saat di akhirat Allah tidak akan memberikan apa-apa lagi kepada kita. Ya, jangankan masalah dalam hal ini sifatnya apa itu sedekah. Ya, seseorang saja yang melakukan kebaikan apapun, ya, diniatkan bukan karena Allah, ya, dia dapat sesuai apa yang diinginkan di mana? Di dunia. Tapi di akhirat kelak nanti dia akan mengharap pahala lagi. Allah katakan la sawaba lakum, tidak akan ada pahala lagi buat kamu. Kenapa? Qad asabtum fid dunya, itu kalian sudah dapatkan di dunia, maka di akhirat enggak ada apa-apa lagi. Ya itu. Makanya kan di antara penyebab itu nanti yang akan Allah masukkan ke dalam neraka itu, ya, siapa itu? Orang alim yang pertama. Ya, orang alim tapi tujuannya apa? Dia ingin menjual ayat-ayat Allah. Ya, dia ingin menjadikan kealiman ilmu yang dia punya dalam rangka apa? Untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, bukan karena Allah, tapi ingin apa? Mendapatkan kesejahteraan di mana? Di dunia. Lah Allah bilang gua kasih kesejahteraan di dunia, tapi jangan harap nanti kalian akan apa? Meminta kesejahteraan itu di mana? Di akhirat. Ya, Allah mah gampang aja. Ya, apapun yang kita minta pasti dikasih, tapi itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Apa yang kita minta untuk dunia, kasih oleh Allah pasti. Ya, tapi nanti di akhirat ketika Allah akan menghisab kita, ya, akan menghitung amal-amal kita, itu pahala sebesar apapun nggak akan nampak ada pahala yang akan kita dapetin. Kenapa? Itu semua udah kita ambil waktu kita masih hidup di mana? Di dunia. Makanya jangan sampai itu. Ya, nah, orang-orang yang berinfak pun seperti demikian tuh. Ya, meskipun ya tuh kalau dia menginfakkan harta karena Allah, ya, nggak ada ya sesuatu yang akan meragukan dia kalau dia nggak akan dapatkan pahala. Pasti pahala itu pasti Allah akan berikan. Ya, makanya ada istilah ya sering diucapkan oleh Kiai Abdul Syafi'i. Kata Kiai Abdul Syafi'i itu maka lillahi yatim. Ya, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah yatim pasti bakal beres. Ya, wa maka li ghairillahi yanhadim. Ya, sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah pasti bakal apa? Yanhadim, akan hancur. Ya, akan binasa. Ya, gitu. Fayaqbihal matar al-khabib, cukup dengan hujan yang gerimis saja. Au yaqbihan nada, ya, cukup dengan gerimis, ya, liyudatiha wa qarami manbatiha wa litaqati hawaiha. Ya, disebabkan karena apa? Liyaudati. Ya, yaitu apa? Ya, tumbuhan yang sangat subur dan apa? Ya, tofat hawaiha. Disebabkan karena udara atau cuaca yang sangat apa? Yang sangat sejuk, ya kan? Nah, biasanya kan tumbuhan itu Pak kalau lagi tumbuh itu kan apa? Ya, ingin nampak kelihatan indah tuh, ya, udaranya jadi apa? Udara itu akan menjadi sejuk tuh, ya. Kalau panas kita akan lihat tumbuhan itu akan apa? Menjadi kering, bahkan akan menjadi apa? Mati itu tumbuhan. Tapi kalau memang tumbuhan itu bagus, ya, tuh, ya, apalagi tanahnya juga bagus, itu akan menjadikan udara juga enak saat dia tuh tumbuh di atas tanah yang tinggi. Ya, fahiya tantaju ala kulli hal, yang pasti akan menghasilkan ya dalam hal apapun, ya, pasti akan mendapatkan hasil lah gitu. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi Allah ini melihat ya
Allah tahu dengan perbuatan atau pekerjaan sekecil apapun yang kita lakukan, nggak pernah Allah akan lewatin itu. Ya, jangankan perbuatan itu yang kita lakukan di tempat yang memang jelas-jelas tempat yang terang, contohnya di tempat-tempat yang ramai, ya, di tempat yang sepi, gelap gulita, nggak ada cahaya apa, Allah pasti tahu. Ya, karena di sini Allah punya sifat namanya basir, ya. Allah itu maha melihat, ya. Tapi ya, Allah maha melihat tidak seperti melihatnya kita. Ya, kalau manusia bisa melihat kan? Bisa, akan tetapi melihatnya manusia ada apanya? Ada batasnya, tidak seperti melihatnya Allah terhadap apa? Hamba-hambanya. Ya. Makanya sini ditafsirkan ay la yakhfa alaihi syai'un min a'malil ibad. Ya, Allah itu tidak akan apa? Bisa disembunyikan, ya, itu terhadap amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, jangankan nggak bisa dilihat, remang-remang aja nggak bisa. Ya, kita ingin tutup-tutupin kita amal kita, perbuatan kita sadu-saduin, bisa nggak? Nggak akan bisa. Ya, mau di tempat gelap ke, tempat sunyi ke, di dalam yang terkurung ke, nggak ada cahaya sedikit apapun, tetap Allah itu apa? Bisa melihat perbuatan atau amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini. Ya, karena Allah sudah jelasin dalam surah Al-Baqarah di ayat kursi, Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun. Ya, Allah itu jangankan tidur, la ta'khudhu sinah, Allah itu enggak ngantuk, wala naum, apalagi tidur. Ya, pernah Allah ngantuk? Agak. Ya, kalau Allah ngantuk kayak gitu jadi apa? Lemes bawaannya. Ya kan? Orang kan kalau ngantuk biasanya jadi apa? Lemes. Ya, masa Allah lemes ngantuk, kan nggak mungkin, mustahil. Ya, ngantuk lemes itu adalah sifatnya manusia. Ya, kalau Allah punya sifat lemes ngantuk, ya berarti berlawanan dong. Sifat Allah mukhalafatul lil hawadits. Ya, karena Allah itu berbeda dengan apa? Dengan makhluk manusia capek ngantuk, tapi Allah nggak pernah ngantuk dan nggak pernah capek. Makanya kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, Allah pasti ngapain? Bisa memantau kita dengan CCTV yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sering saya katakan, kita kumpul di majelis seperti ini, ya, ini ada CCTV ini. Ya, nanti suatu saat di padang mahsyar Allah akan putarkan, ya, CCTV kita pada tanggal 27 Desember, ya, tahun 2024. Ya, pengajian malam Sabtu, ya, ada orang pada ngaji, ada yang duduk di belakang, ada yang di tengah, ada yang nyender, ada yang belajar. Allah tahu nggak? Tahu, dan bakal kelihatan semuanya itu, tidak akan bisa terlewat sedikit pun. Kenapa? Tadi saya katakan wallahu bima ta'maluna basir, karena Allah maha melihat terhadap apa-apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh hamba-hambanya. Ya, itu baik. Ya, la yakhfa alaihi syai'un min a'malil ibad. Ya, tidak ada sedikit pun, ya, Allah itu manusia itu bisa merahasiakan, ya, perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita memahami ayat yang ke-265 ini, kita semakin yakin bahwa, ya, segala tindak tanduk kita selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau istilah orang bahasa sufi namanya muraqabatullah. Ya, Allah selalu ngawasin kita, atau kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ahadukum wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup satu ayat yang kita baca karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan satu ayat yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi motivasi kita
selalu kita ya berbuat ya sesuai